makannya Jawa mungkin. Yang Kalau ada makannya yang Jawa. makannya silakan di @subiakto boleh. Iya, silakan. Sally Giovanni boleh. Silakan Nanti tuh. akan dibacakan Instagram. oleh Bu Nita nih yang Iya. memonitori. Ini banyak banget yang titip salam, yang bilang salam Kak Sally. Wah, halo. Banyak banget salam kenal. Salam kenal juga. Nanti insya Allah semoga bisa ketemu kita ya di acaranya Pak Bi. Pak Bi bikin acara biar bisa pada kumpul. Siap. Ada pertanyaan Bu Nita? Belum ada. Oke. Buat teman-teman yang mau nanya silakan. Tuh Pak Budi, salam buat Sally dan Mas Bi. Pak Budi, assalamualaikum. Ayo kapan ke Bali? Pak Budi itu mesti diundang baru datang. Iya, sibuk banget beliau. Nah, kalau dia datang kita live bertiga. Wah, siapa nih yang mau kita live bertiga? Karena ilmunya Pak Budi itu canggih banget. Itu bener-bener kalau diterapin tuh langsung berubah antara bumi dan langit usaha kita. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, udah terbukti kan? Udah terbukti bener-bener hasilnya Pak Budi tuh perusahaan besar tuh luar biasa. Pak Budi lebih banyak di perusahaan besar, kalau saya lebih banyak di brand besar. Brand besar, bener. Membesarkan brand, kalau dia membesarkan perusahaan. Jadi ya dua jurusan satu realnya tuh nggak saling cross gitu. Iya. Meskipun ketika membesarkan brand, saya membesarkan perusahaan juga kan. Saling support juga berarti itu. Makanya kemarin minggu lalu kita live bareng dengan judul No Brand No Business. Kalau nggak ada brand, nggak ada bisnis. Nggak ada bisnis, bener. Apa itu personal brand, atau itu produk brand, atau brand toko, Iya. harus ada. Pak Bi, ini ada yang nanya dari akun Instagram aku. Ya. Dari Distrau ID. Bagaimana merubah ilmu personal branding Pak Bi menjadi personal branding yang sangat personal? Silakan Pak. Ya, jujur aja saya bangun personal branding itu dari 50 tahun yang lalu, tapi nggak ada niatan bangun personal branding. Jadi yang saya lakukan ya saya harus cari nafkah buat keluarga saya, kurang lebih sama kita posisinya ya, tanggung jawab pada keluarga. Udah gitu menikah punya anak harus kerja juga gitu. Nah, yang saya nggak nyangka adalah bahwa jejak karya saya itu membesarkan nama saya. Jadi rupanya dengan membuat jejak-jejak besar, itu nama kita itu besar. Otomatis gitu. Benar-benar. Sebagian yang dilakukan di Sally kan juga sama. Iya, benar. Melakukan jejak-jejak besar sehingga namanya jadi besar. Iya. Karena kalau misalnya tidak, maka nama kamu akan dibesarkan oleh cerita, dibesarkan oleh cerita orang lain, yang akhirnya itu keropos karena tidak ada buktinya gitu. Oh gitu, iya betul-betul. Proven nggak nih yang dilakukan? Jadi seperti itu. Dan kalau personal brand yang saya bangun secara serius untuk diri saya sendiri itu mulai 2012. Begitu saya menutup usaha saya karena kalah bersaing sama asing, dan saya mulai membangun brand saya, personal brand sebagai sebagai mentor gitu untuk UKM. Sebagai mentor, sebagai praktisi, ya kan? Jadi lebih ke situ. Nah, masa lalu saya praktisi, masa sekarang saya lebih banyak sharing, berbagi ilmu, meskipun bukan guru. Ya guru lah Pak, berbagi ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah itu kalau mau tahu caranya bagaimana, itu membangun personal brand itu ada dua cara. Yang pertama melalui reputasi tadi yang dilakukan Sally. Yang kedua melalui self packaging. Self packaging itu sesuatu yang tujuannya berbeda. Kalau kompetensi itu tujuannya membangun elektabilitas kalau di pemilihan atau membangun reputasi. Sementara kalau yang self packaging ini untuk membangun popularitas. Oh gitu. Jadi harus seimbang nih. Jadi orang yang kompetensi didorong dia harus populer. Oh oke. Kalau dia nggak populer, nah didorong kayak apa juga nggak dipilih selanjutnya. Atau nggak dilirik oleh orang. Jadi Sally saya lihat belakangan
ini yang popularitasnya agak dikurangi. perlu didorong lagi supaya personal branding tambah kuat. Nah, kita lihat nih yang kita sasar nih pembeli atau konsumen yang generasi X ke atas atau generasi milenial bawah. Ya. Kalau generasi X ke atas itu mereka menghargai reputasi. Kalau yang menengah ke bawah, usia 25 tahun, 30 tahun ke bawah, itu yang mereka hargai popularitas. Bener banget Pak. Nah, rusak banget Gitu ya. ya. Aku kan 25-30 nih. Memang ngelihat sesuatu yang populer tuh sangat tertarik. Betul, maaf. Itu penyanyi Korea kita gak kenal, suaranya juga nggak jelas. Iya tapi bener, nggak tahu artinya juga, nggak tahu artinya, tapi populer tuh langsung digandrungi oleh banyak orang. Jadi ini caranya seperti itu. Jadi nggak mungkin saya jelaskan di kesempatan sekarang ya. Iya, karena panjang banget harus detail ya Pak Pi ya. Betul. Jadi kira-kira Ada lagi banyak. pancingannya seperti itu. Ada lagi Bu Dina? Ya, ini ada juga pertanyaan agar personal branding dan produk branding terjaga dan berkesinambungan. Apa yang harus dilakukan terutama bagi pengusaha baru? Oke. Personal dan produk. Nomor satu yang harus dijaga itu nggak ada urusan sama bisnis nih, yaitu etik. Ya. Saya pernah baca buku namanya Business Ethics, judulnya itu udah Business Ethics. Saya ingin tahu Business Ethics itu macam-macam. Ternyata di halaman pertama langsung ditulis sama penulisnya itu, there is no such things called business ethics. What exists is a ethical person doing business. Jadi nggak ada itu etika bisnis, nggak ada. Nggak ada, oh gitu. Yang ada itu orang beretika berbisnis. Orang beretika berbisnis. Iya, jadi bukan. Iya, sekarang yang kita sering dengar kan, bisnis tuh pakai etika. Nah, Iya, jadi misalnya kalau janji harus tepat, ya. Kalau misalnya janji waktu datang, ya harus tepat waktu. itu orangnya ya yang beretika. Orangnya harus beretika. Yang berbisnis. Kalau bahasa anak-anak hijrah, adab ya, penting menjaga adab, menjaga adab. ya. Itu orang akan bisa melihat. Ini cilakanya begini loh, kita ini dilihat itu lewat handphone. Ya. Kita posting, ada gerakan atau kata-kata yang salah saja, itu sudah dianggap nggak menjaga adab. Terus bisa viral kalau sekarang Pak. Nah, itu meskipun Dengan kalau cepat. saya sebagai orang brand, bad news, good It's news good itu sama news. aja. Gitu. Sama aja. Yang penting Iya, populer kan gitu. Betul. Jadi itu yang pertama tuh etika. Setelah etika, baru kemudian menjaga trust. kepercayaan. Ya, kepercayaan pada produk harus dijaga, kepercayaan pada orang harus dijaga, dan kepercayaan pada perusahaan harus dijaga. Jadi misalnya contohnya, waktu saya diminta bikin corporate brand untuk Mayora, ada kereta api lewat. Kereta api lokal. Lokal Bali. Nah, waktu saya diminta bikin corporate brand buat Mayora, ketika dia mau ke pabrik, Ya. itu kita temukan bahwa DNA dari Mayora itu akhirnya ada inovasi. Jadi bukan produksi, bukan jumlah yang diproduksi gitu. Lebih kepada inovasi. Karena value-nya inovasi, maka kemudian seluruh produk yang dibikin oleh Mayora harus produk yang inovatif aja. Yang tidak inovatif nggak boleh dibikin. Oh, karena memang udah pengennya inovasi. Jadi, oke. nah menjaga value dari perusahaannya dan value dari produknya, otomatis menjaga value dari CEO-nya. CEO-nya wah, Anda pasti inovatif ya, karena perusahaan Anda inovatif. Oh, gitu. Produk-produk Anda kan inovatif. Berarti Jadi, aku juga gitu dong, Pak. nah, value itu harus dijaga. Oh, iya. Jadi kalau Sally kan untuk personal branding kan genuine. Nah, genuine itu menular ke bisnisnya, ke produknya genuine, asli dari Bali, asli dari Cirebon gitu. Nah itu yang mesti dijaga. Nomor 2 adalah trust. Percaya. Ya, karena trust kepada produk aja nggak cukup. Orang pasti akan trust kepada orangnya, Otomatis itu trust kepada perusahaan. perusahaannya. Iya. Jadi 2 itu dulu deh, nanti kepanjangan kalau. Iya, ini banyak banget yang nanya. Iya, Banyak jadi- banget yang nanya. Ini dari sahabat aku nih di Cirebon mau nanya,
personal branding untuk bisnis kuliner tuh gimana ya Pak Bi? Pak Bi ahli juga ini di bidang kuliner ya kan? Udah banyak banget UKM yang waduh Pak Bi manage nih. Saya kasih contoh ini aja, waktu saya nanganin McD selama 8 tahun ya, itu saya sebagai brand agency ya, bukan sebagai manager. Itu salah satu yang saya bangun adalah corporate culture. Corporate culture dari McD, yaitu dia adalah jati dirinya fast food. Fast food, iya. Karena fast food, maka dia harus menyajikan itu cepat. Bener. McD itu dalam hitungan detik loh. Iya, cepat. Lebih cepat dari brand yang lainnya. Betul. Ketika mempopulerkan kecepatan McD itu, kami bikin campaign yang jam pasir itu. Oh gitu. Jadi beli jam pasir dibalik gitu kan. Nanti dalam 1 menit kalau lewat, nah berarti gua menang, gua kalah, gitu kan. Tapi kalau saya di bawah 1 menit, nah berarti dia menang, gua kalah. Aku bener sih Pak Bi, jujur. Aku pun ya, aku tipe orang yang males kalau nunggu lama tuh buat makan tuh maksudnya ya. Bukan berarti aku makannya fast food, bukan gitu kan. Kalau misalkan nunggu di restoran lama aku males. Misalkan beli makanan itu lama aku males gitu kan. Itu kecepatan ya bener-bener. Betul. Jadi value-nya yang dipegang oleh McD adalah fast karena fast food. Ya. Nah mungkin kalau Anda bikin restoran misalnya unik, ya bisa juga kan. Ciri khas daerah, misalnya gudeg Jogja gitu. Nah, berarti harus dijaga keasliannya, kayak Selin menjaga keaslian dari produknya. Nah, atau value lain apa yang mau dimasukkan? Jadi bermacam-macam anunya nih, apa namanya variasinya. Jadi produk kuliner itu juga bermacam-macam sekali kan. Ada yang mengenyangkan, ada yang menyenangkan. Ada yang ngangenin juga. Nah, mengenyangkan perut, ada yang menyenangkan mulut. Menyenangkan mulut, ya. Jadi kan? kita harus tahu tuh, karena kalau mengenyangkan perut, itu waktu makannya cuma 3 jam. Pagi 1 jam, siang 1 jam, malam 1 jam. Iya. Nah, kalau mengenyangkan mulut atau menyenangkan mulut, itu bisa seharian. Ya, ngemil gitu kan. Iya, enak gitu ya, nggak berasa gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Ada pertanyaan lain? Ada Pak Bi, nih ada yang bertanya lagi. Pak Bi, gimana membuat brand kita selalu ada di pikiran konsumen? Oh benar, branding nih. Branding harus ada di mana-mana. Silakan Pak Bi dijelaskan. Itu juga mungkin menjawab pertanyaan. Di sini ada yang nanya tentang value, DNA. Akhirnya ke situ juga. Ya, DNA, value sama added value itu ramuan yang saya buat sendiri. Dari pengalaman cara saya berpikir ketika melakukan pekerjaan itu. Jadi kalau ada yang menggunakan cara yang sama, itu pasti murid saya atau secret admirer saya. Betul. Pengagum, nggak kelihatan gitu. Atau mungkin ya nyuri aja gitu ya. Ada juga yang gitu Pak Bi. Nah tapi nggak apa-apa, yang penting ilmunya dipakai. Kalau kita bicara soal brand, nomor 1 brand itu adanya di kepala konsumen. Jadi ada istilah dari World Calendar mengatakan product made in the factory, but brand created in the mind. Produk itu dibikin di pabrik, Iya. tapi brand itu dibikin di kepala konsumen. Konsumen, iya. Nah, jadi branding itu apa sih? Branding itu tujuannya adalah menciptakan evoplace. Evoplace itu gini. Kalau saya bilang mobil, maka di kepala sini ada Toyota. ada macam-macam data. Iya benar. Toyota, ada Mercy, Iya, ada betul. Hyundai, ada macam-macam. Iya betul. Kalau saya bilang handphone, Ada iPhone, ada Samsung, ya kan? macam-macam. Iya. Jadi, nah list itu disebutnya evoplace. Jadi branding itu yang penting brand kita masuk ke dalam evoplace itu. Gitu. Di kategori itu. Oke, makanya aku tuh kadang suka, maksudnya ini ya mikir gitu kan, ini brand udah terkenal, ya kan? Tapi tetap aja ngiklan di mana-mana, tetap aja seliweran di depan mata kita, di TV-TV. Oh itu kayaknya biar ada di pikiran kita. Gitu, Jadi ya. karena tugas branding pertama adalah masuk dulu nih ke Alam bawah sadar. evoplace ya. Sudah gitu tugas kedua mencari pengungkit, mencari info untuk mengungkit supaya brand kita naik ke top of mind, Oh, yang paling atas. Iya. Jadi kalau Apple itu menggunakan Steve Jobs, ketika Apple ditinggal Steve Jobs, jatuh dia, Iya. pasarnya jatuh, terus
recall-nya juga jatuh. Begitu Steve Jobs balik lagi, naik lagi dia. Iya, iya, iya. Jadi kita butuh pengungkit. Oleh karena itu kita cari pengungkit ini. Pengungkitnya apa gitu ya? Ya, nah yang ketiga itu memaintain supaya dia tetap di atas. Jadi kalau sudah top of mind, jangan Iya, turun. jangan turun. Di atas terus, sehingga ketika konsumen itu mau beli, dia akan pindah ke merek lain. Nggak akan pindah ke merek lain ya? Walaupun dibujuk pakai macam-macam. Iya sih, itu yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar sekarang. Betul. Walaupun banyak pesaing-pesaingnya, dia tetap nomor satu. Betul. Tetap pilihan kita tetap ya itu gitu kan. Ini ada kerjaan, ada 3 tuh brand. Jadi, nah orang brand tidak peduli itu mau dibeli kapan. Yang penting, nah brand gua udah nangkring di Evocris, sudah nangkring di paling atas, dan sudah nangkring gitu lama. Mau dibeli 10 tahun, kayak 3 tahun, itu bukan urusan brand. Itu urusan orang lain. Oh iya iya iya. Nah, urusan berikutnya adalah marketing. Marketing. Marketing itu adalah ngumpulin orang-orang yang kebutuhannya sama, dibikin kepingin. Jadi orang yang butuh apa namanya oleh-oleh nih misalnya, Iya, ini dari mana aja dikumpulin tuh. Oh, ada yang dari Surabaya, ada yang dari ini sekian. Nah, kita buat mereka kepingin beli. Nah, tugas marketing selesai. Ketika demand creation itu sudah terjadi, jadi misalnya dia bilang, tapi saya ini sudah butuh, dan saya tuh udah pengen, tapi nggak sekarang lah, duitnya belum ada gitu kan ya. Iya benar. Ada yang gitu kan. Ada yang gitu. Ini kemudian menjadi masalah. Kenapa? Nggak ada cash. Yes. Nah, tugas ketiga tugasnya selling. Gimana tuh Pak? Selling itu membuat yang sudah nangkring di kepala, sudah kepengen, tapi Iya. belinya nanti dibikin beli sekarang. Kalau Itu nggak ada sales. uangnya, nggak ada uangnya. Kasih diskon. Masih diskon ya, diiming-imingi diskon ya. Karena ada 5 nih. Ada yang tertarik sama kata baru. Kata baru. Baru orang datang. Iya. Yang kedua, hadiah. Hadiah. Beli 1 dapat 2. Waduh, itu mama banget itu. Bapak. Yang ketiga, diskon 50%. Orang datang. Ibu-ibu itu. Yang keempat, cicilan. Wah, iya. Boleh benar. makan di keranjang nyicil Nyicil. 1 tahun tanpa bunga gitu. Waduh, makanannya udah kemana? Iya, Pak. Yang terakhir cashback. Oh, cashback itu. Waduh, ini penting banget. Ayo kita ulang lagi Pak Bi, biar diingat terus. Dicatat ya, semua dicatat. Yang pertama Pak Bi, Yang penting itu branding udah masuk dulu nih ke branding kepala. dulu udah masuk ke kepala. Kalau branding belum masuk, kemudian ngasih diskon, dia beli orang lain punya. Iya, percuma ya. Iya, Iya malah karena punya orang lain. barangnya masih sama, Masih sama. sejenis dan tidak ingat mereknya. Tidak diingat mereka, jadi kita harus ini dulu. Nangkring dulu, Nangkring dulu. udah gitu pingin, Bikin orang kepingin beli produk kita. itu urusan marketing, Ya, yang melalui advertising, iklan ya. Iya, Dan terakhir itu adalah selling. selling. Nah, ini nih Selling itu 5 baru, Selling poinnya ada 5. baru, barang baru dari impor gitu. Surga oleh-oleh baru di Bali. Surga oleh-oleh baru di Bali. Banyak orang yang suka sama kata baru, Baru. ya itu sekitar 16%. Ya. Kemudian yang kedua itu Yang kedua? gratis. Wow, Jadi, gratis. Kalau beli 1 gratis 1, jadi Kita dapat 2. beli 1 gratis 2, Pak Bu. Nah, begitu. Lebih. Yang ketiga itu adalah diskon. Oh, diskon. Kalau Ya. terkait sama diskon, itu diskon selesai, cash masuk. Betul pasti. Yang keempat adalah cicilan. Cicilan. Yang kelima Cashback. Sekarang lagi musim banget tuh Pak Bi. Perusahaan-perusahaan besar tuh mengeluarin cashback karena emak-emak tuh ada cashback buru langsung. Tergila-gila. Tergila-gila. Pertanyaan terakhir ya. Terakhir, oke. Terakhir balik ke personal branding. Ini ada pertanyaan Mbak Sally, bagaimana memulai personal branding untuk orang yang masih malu untuk memulai. Iya, Terus yang iya. kedua, berapa lama untuk sampai dapat target personal branding yang dibangun? Iya, waduh. Belum dijawab. Mbak Sally ini 5 tahun yang lalu waktu saya kenal, orangnya pemalu. Bener, nggak pede gitu kan. Saya kasih workshop, dia duduk paling belakang. Bener. Mojok. Pojok. Sebetulnya itu cewek ikut apa enggak sih Iya, gitu. pojok. Suruh maju ke depan nggak mau gitu. Nah, ini backgroundnya Mbak Sally. Sampai jadi kayak sekarang bisa di-share. Ya, aduh. Ini pertanyaannya
sekaligus apa ya, bikin aku pengen curhat gitu Oh gitu jadinya. ya? Bener banget. Memang mulanya pasti orang tuh nggak percaya diri, kan malu gitu kan, maksudnya malu dapat masa sih saya gitu kan pengen membangun personal branding misalkan kayak orang-orang yang udah terkenal, udah populer gitu. Tapi di sini yang pertama harus apa ya, ditumbuhkan gitu keinginan kita tuh, bahwa kita tuh mampu gitu loh. Gimana ya? Kita mempunyai keinginan bahwa kita itu mampu gitu, walaupun kita tuh masih malu, walaupun kita tuh nggak percaya diri. Jadi memang kalau misalkan kita malu, itu akan membatasi kemampuan kita akhirnya. Itu jadi memang kita, wah ini banget. Mama, halo sayang, nanti ya sebentar lagi. Cariin anak. Iya. 5 menit lagi dong. 5 menit lagi. Itu. Jadi sadarkan kepada diri sendiri atas kemampuan kita. Nah, aku tuh dari Pak Bi ikut workshopnya Pak Bi, di situ aku akhirnya menggali berlian yang ada di dalam diri. Jadi kadang kita tuh sebenarnya mempunyai berlian dalam diri, tapi karena kita malu tuh akhirnya tertutup, Pak, nggak kelihatan tuh berliannya. Tapi ketika kita sadar, kita mau menggali, akhirnya berlian itu akan keluar dengan sendirinya. Kita akan percaya diri dan ya udah akhirnya bisa memulai untuk personal branding. Itu seperti itu. Waktunya berapa lama? Lumayan sih, maksudnya aku juga mikir nggak Ingat tuh instan. sekitar 2-3 tahun. Ya tuh, dia 2-3 tahun. Jadi memang nggak bisa tuh Pak Bi instan sebulan 2 bulan langsung gitu, nggak bisa Nah, sih. pada puncaknya ketika Sally dapat apresiasi itu, kan Sally berteman nih sama seleb-seleb nih, Waduh. ya kan, nama-nama ngetop lah di Indonesia. Itu perasaan Sally masih ada perasaan malu nggak? Awalnya ketika ketemu seleb-seleb ya kan, pastinya lebih populer kan, itu ada sih perasaan malu tapi nggak banyak, karena aku mikir loh, saya juga punya kemampuan, saya juga punya karya walaupun saya belum sepopuler mereka gitu. Jadi intinya memantaskan diri gitu kan. Kalau kita udah mau memantaskan diri, kita sadar dengan kemampuan kita akan merasa layak berada dimanapun gitu Pak. Tadi pertanyaan kedua apa ya? Itu udah sekalian. Udah ya. Oke, teman-teman, masih pengen lanjut sih, tapi waktu juga yang membatasi. Karena di Bali ini udah jam 21. Ya. Karena kita ngejar jam 7 tadi di Jakarta. Nah, oke, sebagai penutup, saya akan minta Mbak Sally memberikan closing statement ya. Apa aja sih yang untuk membangun personal branding dilakukan selain menemukan jati diri DNA, kemudian menemukan apa yang bisa ditawarkan, dan kemudian menemukan heritage value sehingga positioning kita di benak konsumen itu jelas. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, nggak usah canggih-canggih. Nggak sih, aku belajar dari Pak Bi itu bener-bener yang kayak jadilah besar untuk membesarkan orang lain gitu loh. Pak Bi jadi besar dulu nih ya kan, terus membesarkan orang-orang lain gitu loh. Terus ya ada rasa sakit yang tidak membuat kita mati gitu kan, tapi justru rasa sakit itu membuat kita jadi semakin kuat. Iya, rasa sakit apa? Rasa sakit berproses gitu loh. Proses itu sakit ya Pak Bi ya. Nangis-nangis gitu kan, penuh perjuangan, jatuh, Begadang. ya jatuh bangun, begadang, tapi itu tidak akan membuat kita mati, malah membuat kita jadi semakin kuat untuk berada di suatu tempat yang kita impi-impikan, yaitu misalnya kesuksesan gitu kan. Kesuksesan itu ada di atas Pak Bi. Kita butuh tangga untuk mencapai kesuksesan itu ya kan. Terus kalau menurut aku sendiri yang udah aku jalani nih 13 tahun lumayan gitu kan dalam dunia bisnis, sebenarnya nggak ada sih kata gagal Pak Bi. Yang ada tuh kita mau belajar atau tidak gitu kan, karena kegagalan itu adalah pelajaran yang sangat berharga yang membawa kita untuk lebih cepat lagi mencapai kesuksesan kita. Kayaknya kalau nggak gagal tuh nggak seru gitu loh Pak. Nggak tahu kapan kita suksesnya, tapi kalau ketika kita gagal, udah habiskanlah jatah kegagalanmu biar suksesnya biar makin cepat. Ya, jadi kalau sukses artinya Anda menemukan jalan untuk yang benar untuk sukses. Kalau gagal, Anda menemukan jalan yang salah untuk tidak diulangi lagi. Kan? Nah, Gitu ya? betul Jadi ya. tidak ada yang jelek antara gagal dan sukses. Iya. Dua-duanya bermanfaat untuk proses kehidupan kita. Proses kehidupan kita, betul. Saya kira itu teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama saya
dan Mbak Sally yang cantik. Masya Allah, makasih loh Pak Pemirsa Bi. sukses. Ini Masya Allah Pak Bi, suatu kehormatan banget gitu kan. Datang ke Bali, saya datang ke Jakarta. Jadi ini unik. Aku pikir aku akan live sama Pak Bi di kantornya Pak Bi gitu kan. Aku jadi yang murid ya, ke guru lah datang ke Jakarta. Tapi ternyata Masya Allah ini gurunya berbeda gitu. Guru yang mau datang ke sini karena mau nengok usaha muridnya tuh sekarang seperti apa gitu. Makasih Pantau. banyak Pak Bi, dipantau. Selalu Pak Bi itu selalu mensupport ya, pastinya bukan hanya dari doa, tapi Pak Bi tuh sering terjun langsung gitu, lihat keadaan di lapangan tuh seperti apa dan selalu ngasih masukan yang luar biasa. Iya. Jadi terima kasih banyak Sally waktunya, dan Banyak saya Pak Bi appreciate banget dari Jakarta sampai terbang balik ke Bali untuk Iya. acara ini. Senang Terima kasih banget. banyak. Jadi demikian teman-teman. Nah, kalau saya besok bisa nangkep biangnya, besok akan live lagi. Besok malam Wow. live lagi. Mungkin nggak malam kali ya, sore ya, karena malam ada acara dengan Mas Keke Rieke. Ini pencipta IPMO. Wow. Itu menarik sekali karena dia mengatakan bahwa judulnya itu yang dia mau bahas besok, Apa tuh? funneling itu kudet. Itu katanya. Wow. Funneling kudet. Oke deh, saya nggak ngerti karena Iya, itu bahasa anak sekarang kan. Bener. Saya kan orang dulu kan. Besok kita belajar sama Mas Keke. Mudah-mudahan Mas Keke mendengar. Jadi besok udah cepet-cepet balik ke Bali. Gitu. Ayo Mas, ke Bali udah ditunggu. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.